Yosua 10 ayat 1. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah merampasnya seperti yang dilakukannya terhadap Jericho dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dengan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 2. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Ayat 3. Sebab itu Adonizedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, ayat 4, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat 5. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Amin. Ayat 6. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu dari pada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendaki Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Amin. Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. 12. Lalu Yosua bicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata, di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. 15. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin. Ayat 16.
Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. 17. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. 18. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. 19. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. 20. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Amin. Amin. Ayat 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. 22. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. 23. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eklon. 24. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Amin. Amin. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. 27. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi oleh orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Ayat 28. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Ayat 29. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libya, lalu memerangi Libnah. 30. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Amin. Silakan Ibu Gabriel. Iya, Bunda. Ya. Yosua 10 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. 32. Dan Tuhan menyerahkan
Lakis kepada orang Israel, Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukan yang terhadap Libna. Tiga-tiga lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. 34. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eklon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. 35. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang, semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Amin. Ayat 36. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. 37. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. 38. Kemudian Yosua dan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. 39. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya, dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Amin. 41. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. 43. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Yosua 11. Bagian utara Kanaan direbut. Ayat 1. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat. Amin. Yosua 11 ayat 3, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Amin. Bu Linda, di-unmute, dibuka mic-nya. Yosua 11 ayat 8. Ya, baik. Terima kasih Bu Joli. Yosua 11 ayat 8. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel.
Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar, dan sampai Misrefot Maim, dan sampai lembah Misbah yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Ayat 9, Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Ayat 10, pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor, dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Ayat 11, semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang, sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Ayat 12, selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Amin. Ayat 13, tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. 16, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. 17, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Amin. Bu Dede, bukan Bu DP ya, Bu Dede. Ikut baca Bu Dede. Oke, baik Bu. Yosua 11 ayat 18. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Ayat 19. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 21, pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ayat 22, tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Amin. Bu Dede tanggung buat sampai 23, Bu. Dibaca sampai 23. Baik. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka, lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Amin. Ibu Grace ikut baca Yosua 12. Di-unmute Bu kalau ikut baca. Ya, Ya, Ibu. silakan. Daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Aron sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Yesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok,
batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinnerot dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin ke arah Bet Yesmot dan ke arah selatan sampai ke kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asyur dan di Edrei. Ya, Satu udah lagi, Bu. itu. Satu lagi, biar pas 5. Dan memerintah atas Gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Yehesibon. Amin. Ayat 6. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. 8. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. 10. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Herben, 1. Silakan Desi. Bu Desi ikut baca? Ya, Bu. Ya di 11. Yosua 12 ayat 11. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lakias, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Gezer, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma, 1. Raja negeri Arad, 1. Raja negeri Libna. Amin. Terus. 16. Raja negeri Makeda 1. Raja negeri Betel 1. 17. Raja negeri Tapua 1. Raja negeri Hefer 1. 18. Raja negeri Afek 1. Raja negeri Lasaron 1. 19. Raja negeri Madon 1. Raja negeri Hajor 1. 20. Raja negeri Simon Merun 1. Raja negeri Akal 1. Saya habiskan ya sampai 24. 21. Raja negeri Tanak 1. Raja negeri Megido 1. 22. Raja negeri Kedes 1. Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1. 23. Raja negeri Dor di dekat Bukit Dor 1. Raja negeri Goyim di Galilea 1. 24. Raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Amin. Lanjut ke Bu Ati di Roma 7. Di unmute Bu Ati. Belum kedengeran suaranya. Ya. Oke. Roma 7, arti hukum Taurat, ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina.
kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Amin. Ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menuruti huruf hukum Taurat. 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri kita rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Amin. Ayat 11, sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. 12, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Amin. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. 20, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. 21, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Ayat berapa, Bu? Pasal 8. 8. Haleluya. Roma 8, hidup oleh roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Ibu Gabriel, ayat Ya, 6. Ya, silakan. Roma 8 ayat 6 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, kamu tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Ayat yang 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Amin. Unmute, Bu Carla. Mental ya. Oke, lanjut ke Bu Linda. Bu Linda, Ya, terima kasih. di-unmute. Ya. Saya lanjut dengan ayat 21.
Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Kak Karla ikut baca 26. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Oke, 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Amin. UDD. Ya. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba belihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai membaca 5 pasal. Kita akan bersaat teduh sejenak.
Baik ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh ya. Cepat juga ya ternyata. Baik, tadi kita sudah membaca di Yosua dan Roma ya. Jadi tadi di Yosua ini mengisahkan ya secara umum kita sudah baca bagaimana bangsa Israel ya di pasal 10 sorry, bangsa Israel itu berhasil menaklukkan wilayah selatan Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan ditandai dengan mukjizat ya di Yosua 10 ayat 12. Di situ mukjizatnya apa? Yaitu matahari berhenti ya, luar biasa sekali. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah lembah Ayolan ya. Itu di Yosua 10 ayat 12 ya. Nah, lalu di pasal pasal 11 kalau tadi di sebelah sebelah selatan Kanaan, sedangkan di Yosua 11 ini penaklukan wilayah utara Kanaan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini luar biasa ya. Jadi panen ini kayaknya si bangsa Israel ini bisa menaklukkan wilayah Kanaan utara selatan dan utara. Lalu di Yosua 12 ini list daftar raja-raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi mulai dari kepemimpinan Musa sampai kepada Yosua. Sedangkan Roma 7 dan 8 ya, ini saya tertawa sendiri ya Roma 7 ini waktu bacanya. Ini kan kayak konflik batin kita ya. Jadi secara roh kita nggak mau melakukan ini, tetapi daging kita tuh kepengen. Jadi pada dasarnya manusia itu memang suka melakukan dosa, tapi roh kita ini udah tahu itu nggak boleh ya. Jadi ada konflik batin di situ ya. Tadi saya baca ini bener ini gitu loh. Kita nggak mau melakukan, tapi kenapa kita lakukan ya? Kita sudah tahu salah, tapi kok kita lakukan? Nah, sedangkan di ayat 9 di Roma 9 ini adalah jawaban daripada Roma 7 ya. Jadi hidup di dalam roh ya. Jadi kita dimenangkan oleh Roh Kudus ya di Roma 8 ini. Baik Ibu-ibu, apakah ada yang mau men-sharingkan remaknya terkait pembacaan Yosua 10 sampai 12 dan Roma 7 sampai 8 ya. Silakan. Mungkin kalau misalnya di Yosua itu apa yang kita dapat dan diaplikasikan, kita refleksikan dalam hidup kita gitu ya. Jadi biar ketika membaca, wah bangsa Israel itu bisa menaklukkan eh, selatannya Kanaan ini luar biasa ini. Bisa ada mukjizat terjadi ya. Kok bisa ya gitu ya. Mereka bisa menang itu kenapa gitu. Nah, lalu aplikasinya bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita juga mampu menghadapi peperangan pribadi kita atau tantangan terbesar kita gitu kan? Atau kita termasuk orang yang lemah ketika dikasih tantangan sedikit aja kita langsung down atau kita kuat gitu atau kita mengandalkan Tuhan ya kan atau kita taat ya berani melangkah sebesar apapun apa masalah di depan kita kita berjalan di dalam kekuatan Tuhan sehingga kita mencapai garis finish mencapai kemenangan seperti halnya bangsa Israel. Baik silakan ibu-ibu yang mau sharing termasuk juga refleksinya di dalam kehidupan sehari-hari gitu, apa yang didapat dari bacaan kita dari Yosua dan Roma. Silakan. Ibu Pita, Ibu Ati, Ibu Rahayu, Kak Karla, Bu Linda, Bu Dede, Bu Dede ada dua ya, DP dan Dede. Welcome Bu Dede, nongol lagi. Ibu Grace. Shalom Bu Joli. Shalom Ayo, Bu Joli. silakan, shalom. Bu Joli, tadi yang Bu Joli menceritakan bangsa yang bisa mengalahkan itu tadi di mana sih? Yosua berapa sih? Yosua 10. Ayat? Iya, jadi Yosua Ayat merebut bagian selatan ke Kanaan. Kanaan, ya. Mm-mm. Ayat Yosua 10 ayat 12. 12 Ya, nah ya. mukjizatnya itu yang 12, yang mukjizatnya jadi tanda Ya. kemenangan mereka itu mukjizatnya yaitu dengan menghentikan matahari itu di 12 ya. Jadi itu luar biasa ya matahari ya. Jadi matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Luar biasa sekali bahwa Yosua eh, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan
pada hari Tuhan menyerahkan Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Wow, luar biasa. Dia, Yosua sangat beriman sekali. Pede gitu ya bahasanya kita nih. Meminta matahari berhenti dan itu terjadi ya, itu luar biasa. Jadi kalau tadi Ibu Joli pas menerangkan itu, ini baru-baru ini baru berapa, belum ada 1 jam yang terjadi bagi saya. Yang mana saya mengalami barusan ini kan, tadi Ibu Juli mengatakan bagaimana dengan kita ya, apakah kita bisa juga menang. Nah ini saya mau bersaksi nih mengenai firman ini ya. Jadi tadi saya tuh jam 6 setengah 7 lah, setengah 7 masih bisa memakai HP ini. Sebab saya juga mau bilang kepada teman-teman nih, barusan nih di daerah Sipahutar agak sedikit geger, ada kebakaran gitu kan, ada kebakaran kira-kira dari sini 700 meter lah ya, nggak ada sekilo. Jadi sudah geger semuanya pada keluar-keluar. Jadi mereka keluar-keluar semua, saya masuk kamar, saya berdoa. Terus kebetulan eda saya itu ya membuka pintu, dilihat saya berdoa, dia tidak mengajak saya. Yang lucunya tadi saya tanya untuk apa? Kenapa Eda? Aku bilang enggak, saya mau ngajak ke tempat kebakaran. Apa? Saya bilang mengajak ke tempat kebakaran. Saya bilang ajak saya ke kamar untuk berdoa. Saya bilang tadi saya udah berdoa, saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus api tidak menyerang ke daerah kami di sini. Puji Tuhan teman-teman, saya sudah boleh bersaksi bahwa tadi saya bukan mau mencari api, tapi saya mencari Tuhan. Sebab di sini luar biasa, seluruh rumah keluar dengan umat-umatnya mencari api, mau melihat api. Aku sama Itoku ketawa. Jadi di sini saya itu tadi sedikit kesaksian ya. Di sini saya mau menceritakan bagaimana ini betul-betul terjadi bagi saya. Jam 6:30 ya, 6:30 kurang 6:30 lewat 5 lah. Saya masih memakai HP. Tahu nggak teman-teman? Saya begitu mau masuk, saya menyiapkan langsung ininya ya. Saya menyiapkan HP, terus saya menyiapkan tempat gitu. Tidak bisa teman-teman. Saya bilang saya udah berdoa, iblis kau dengar ya, pergi engkau dari apa namanya kejahatanmu untuk aku, tidak ada tempat ya iblis. Pergi sekarang ini juga, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang karena di mana aku sudah percaya tadi sebelum aku mau masuk dalam ibadahku mencari wajah Tuhan di dalam perempuan membaca Alkitab ini, aku sudah minta sama Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat sudah menyiapkan waktu untukku. Sekarang ini juga engkau pergi, aku bilang. Terus aku tidak mengundang engkau, aku tidak kenal engkau iblis, aku hanya kenal Tuhan Yesusku sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi tapi itu masih diinikan loh teman-teman. Jadi itu masih apa tuh ada tadi menyala gitu ya, mati lagi. Wah, aku bilang ini aku digoda lagi, aku ini kan lagi ya, aku usir lagi. Jadi terus aku ingat gini, nggak mungkin aku nggak bisa masuk. Gue bilang nggak mungkin, aku pasti boleh mendapat bagian untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Gue bilang karena aku tadi udah berdoa, aku tahu pasti Tuhan mendengar doaku, aku tahu pasti Tuhan sudah menjawab doaku. Gue bilang terus udah gitu, tapi teman-teman tahu nggak, itulah yang dibilang tadi ya, ada sangkut pautnya mengenai tadi di Roma ya, mengenai kedagingan, mengenai apa namanya yang dipimpin Roh Allah sama kedagingan. Jadi tapi teman-teman tahu nggak, saya mengakui ya, memang kita sebagai manusia iman kita itu kadang-kadang bisa begitu ya. Terus saya tuh tadi hampir menyerah loh teman-teman. Terus saya melihat dalam hatiku gini, saya bilang Tuhan kalau ini nggak bisa aku ikuti, aku bilang aku harus mengikuti yang mana Tuhan. Aku bilang aku ini hari mau datang mencari wajahmu, aku bilang gak taunya persis ini aku klik lagi
belum bisa juga. Satu, kedua, aku klik lagi nggak bisa, ketiga baru bisa. Jadi aku di situ aku bilang, aku menang, aku menang, aku menang, aku bilang gitu kan. Jadi tadi aku perperangan juga ini masuk dari pembacaan Alkitab kita ini ya. Yang aku geramnya di sini, aku percaya Tuhan mengizinkan aku untuk masuk karena apa, teman-teman? Tadi siang aku udah minta sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk di dalam mencari wajahmu di dalam pembacaan firman-Mu. Aku bilang gitu kan. Jadi tadi pembacaan firman ini sangat tepat bagi saya ya. Jadi berarti aku sekali lagi aku akan mengatakan Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Aku sudah Amin. menang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Terima Luar kasih Bu biasa, Bu Doli. Linda. Mantap. Lu, ini Julia, Resen mau ini lanjut? Mau sharing? Oh, udah. Ya. Enggak, Bu. Aku kepencet, Bu. Oh ya, oke. Ya, makasih Bu Linda ya. Saya rasa Iya, sama-sama. saya rasa hal yang dialami Bu Linda itu pasti dialami juga dengan teman-teman yang lain ya. Ya, betul. Contohnya kemarin tuh siapa ya yang ikut dengan saya siang ya? Tiba-tiba saya tuh hilang, bener-bener hilang wifi-nya. Padahal itu saya sedang sharing. Dan tapi itu tadi saya melihat begini, ini memang ya keterlaluan banget ini si jahat ini kayaknya nggak seneng banget deh kalau kita sharing tentang firman Tuhan. Ada aja kendalanya. Tapi saya menemukan begini, kalau kita panik, nanti benar-benar nggak ada buntu ini, buntu. Tetapi ketika Iya. kita tenang gitu ya, kita berdoa, saya melihat bahwa kuncinya memang tenang. Jadi waktu kemarin tenang, oh iya ya, saya masih punya HP yang ada mobile data, bisa lagi masuk. Seperti itu ya. Jadi tuh kalau kita tenang tuh memang ada saja gitu ya jawaban yang apa namanya Tuhan kasih melalui Roh Kudus itu kayak dikasih tahu buka ini, buka itu. Oh iya ya gitu. Jadi di 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 dipermudah ya, dibuka jalan supaya apa yang memang kita mau lakukan tadi itu ya eh, apa namanya enggak terhambat gitu kayak Bu Linda kan contohnya setengah mati kan tadi kendalanya itu ini ada aja tetapi berdoa ya kan terus keinginannya kuat ada tekad di situ ya artinya ya gitu ya kadang-kadang kita kalau kita bilang oh ini pekerjaan Tuhan orang yang pakai logika enggak itu enggak ada campur tangan Tuhan di situ itu enggak ya itu orang-orang logika kan mana percaya yang begitu-begitu tapi saya mengimani ya ketika kita berusaha dan ketika kita memang benar-benar ingin mencari wajah Tuhan ya, kita ingin menyelami firman-Nya ya. Tuhan itu akan bukakan jalan ya. Dia akan mengerahkan Amin. malaikat-malaikat kudusnya di sekitar kita yang tidak kelihatan itu untuk membantu menyelesaikan dan menemukan solusi sehingga kita bisa ketemu di sini, Bu Linda. Amin. Terima kasih Bu Linda ya untuk sharingnya ya. Semangat terus Bu Linda ya dan bagus ya terus berperang ya, peperangan terus berdoa untuk apapun yang dihadapi. Ibu Desi, saya mengalami juga waktu di sebuah hotel mendadak tidak bisa membaca Alkitab Efesus. Coba saya baca Bu ini. Apa pada padahal lagi horor-horornya itu ayat saya ulang-ulang karena jujur saya takut. Iya. Oh, ini yang ini ya. Apa apa pedang roh ya. Efesus 6 ya, padahal lagi horor-horornya itu ayat saya ulang karena jujur saya takut. Iya, perlengkapan rohani maksudnya. Iya, terima kasih Bu Desi ya. Terus ya, takutnya dilawan dengan itu tadi mendeklarasikan Efesus ya. Oke, adakah ibu-ibu lain? Bu Pita, Bu Shalom, Marina. Bu. Ya, Bu Marina Kamagi, silakan. Aku juga mau sedikit kesaksian sih, Bu. Ya, silakan. Bahasan kan tadi pagi kan tadi kan gempa dahsyat luar biasa. Wah, sampai hilang jaringan tadi. Padahal tadi lagi apa ya? Kan ikut Mas Fajar kan sama Bu Yo gitu kan. Lagi sharing firman loh, Bu. Lagi sementara sharing firman Pak Tim gitu kan. Lagi sharing firman dulu tiba-tiba lagi sharing aku sampai dengerin sampai nyapu kan gitu. Tiba-tiba loh, apa ini? Saya pikir kan itu apa ya? Mungkin apa kan lagi nyuci juga kan. Mesin cuci ini mungkin yang goyang-goyang gitu. Lah kok mesin cuci goyang-goyang ke rumah kok gemeter kan di rumahnya. Lah, kok
kok rumahnya aku udah kayak goyang-goyang, digoyang-goyang, oh langsung ponakan keluar gitu kan, tanda goyang, gempa, gempa, gempa kayak gitu. Hah, gempa? Aku langsung keluar. Wah, bener ini gempa gitu. Saya langsung teriak, Daris berkuasa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Daris berkuasa gitu kan. Amin. Anak-anak mau keluar, saya nggak kasih keluar Bu dalam rumah. Karena apa? Di depan rumah kan ada pohon yang kayak mau roboh gitu, kayak kan kalau pernah lihat pensil indul nggak Bu? Yang goyang-goyang kayak gitu kan. Nah, Ya. kayak gitulah goyang-goyang apa pohon alpukat di muka rumah yang tinggi gitu kan. Goyang-goyang kayak mau roboh gitu. Jadi saya kayak langsung saya apa itu nggak kasih keluar anak-anak semua yang mau lari keluar saya nggak kasih keluar Bu. Soalnya tembok yang di depan rumah juga kan tinggi kan gitu. Goyang-goyang kayak mau roboh gitu kan. Jadi saya nggak kasih keluar orang dalam rumah tapi saya langsung ngomong dalam nama Yesus Daris berkuasa Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong. Puji Tuhan Bu. Di dalam rumah puji Tuhan semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang luka, nggak ada yang apa-apa gitu kan. Dan barang-barang pun nggak ada satupun yang roboh yang apa gitu kan. Padahal yang kayak apa ya, yang kayak apa tetangga-tetangga mereka ada yang story gitu kan, ada yang status gitu kan, ada yang roboh TV-nya roboh, kayak eh, dan dinding rumahnya roboh gitu kan, semua apa-apa lagi gitu kan, keramik-keramik jatuh apa semua gitu kan, sampai plafon runtuh gitu kan, retak semua. Tapi puji Tuhan kita nggak ada yang retak itu semua karena pertolongan Tuhan Ibu. Walaupun tadi ya nggak bisa lanjut ikut misbah dan harus ketinggalan apa semuanya karena lampu juga padam, tapi puji Tuhan saya percaya semua karena pertolongan penyertaan Tuhan sih Bu. Ya, ya. Waktu kan wah rasanya gitu kan. Puji Tuhan waktu itu saya cuma bilang Daris Tuhan Yesus tolong saya Daris berkuasa gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu kan takut gemetar atau apa gitu kan. Nggak takut saya Bu. Malah saya jadi palang buat anak apa itu nggak kasih keluar anak-anak dalam rumah gitu kan. Padahal orang-orang di rumah di luar udah ramai keluar rumah. Saya nggak kasih Bu anak-anak keluar dalam rumah, nggak ada yang keluar pintu gitu kan. Puji Tuhan semua karena penyertaan Tuhan sih Bu. Saya langsung dikirimin Bu Yo. Deklarasi Mazmur 51. Wah, puji Ya. Tuhan sih Bu. Memang tadi juga masih ada 2 kali mungkin ya. Setelahnya jam berapa itu? Setengah jam 11 sampai tadi sore juga masih ada susulan gempanya tapi udah nggak sekuat yang tadi pagi setengah 7. 7,7 loh Bu. Wow, Gempanya tadi. 7,7 keras itu. Ya. Bu Marina udah Malah banyak yang ngomong sih. Malah banyak yang ngomong gitu kan, ini teguran Tuhan gitu kan. Ya mungkin juga keteguran Tuhan kan, mau mengingatkan kembali gitu kan, buat orang-orang yang ada di sini gitu kan. Kalau besok adalah Jumat Agung memperingati hari Oh, amin, Isa betul. masih seperti itu kan gitu. Karena masih, tapi banyak juga yang seperti kayak, saya bilang, udah dikasih teguran kak, baru gempa tadi langsung panggil-panggil, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong, tolong, tolong. Tapi setelah selesai gempa langsung kayak, apa ya, kayak gitulah. Luar biasa ya Bu Marina ya. Tadi Bu Marina bilang bahwa Bu Marina tidak takut, itu keberanian dalam menghadapi ketakutan ya. Itu tuh luar biasa Bu ya kalau Ya dilihat Bu, di ya, ya. biasanya kan Berani. biasanya kalau gempa gitu kan kaki langsung gemetar gimana gitu kan. Tapi saya nggak pegang apa-apa Bu, cuma pegang sapu doang. Nah, Cuma pegang aku sapu sambil doang berperang gitu ya kan. dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Daris berkuasa dalam nama Yesus, Daris berkuasa. Kayak gitu ya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong kayak gitu. Iya, iya luar biasa Bu Marina ya. Jadi Bu Marina ada keberanian dalam menghadapi ketakutan. Jadi kita jangan membiarkan ketakutan itu menyerang kita. Justru sebaliknya kita harus menaklukkan eh, masalah yang ada di depan kita. Kayak tadi kan Bu Marina Amin. gempa ya. Sehingga kemudian kita tenang, kita bisa menguasai keadaan. Itu tadi Betul. terjadi kenapa? Karena kita punya iman ya. Yes. Luar biasa. Terima kasih Bu Marina ya. Kita juga harus seperti Ya, itu ya Ibu Ibu. ya. Seperti halnya Yosua. Tadi kita dibaca. Orang-orang lain sampai gemetar gitu kan. Saya pas Ah, jam 10 tadi kan karena itu saya jam 10-nya saya tidur Bu. Bangunnya udah setengah 2. wow, 7,7 itu gede juga ya. Tapi Gede di Bu Bali itu. nggak terasa apa-apa sih. Di Bali nggak terasa apa-apa. Mungkin di daerah Sulawesi aja ya. Apakah di Sumatera Utara bergetar, Bu Linda? Cek and recheck dulu kita.
Atau jangan Ya, Mana malu, yang maluku sama aku suka sulut citanya Bu yang dapatnya. nggak Ah, ada Bu Joli, tapi aku oh, suka citanya. Aku suka citanya kita di sini berkumpul ada dua anak Tuhan yang bersaksi bagaimana tadi menghadapi yang satu kebakaran, yang iya satu betul. gempa, Satu tapi kita kebakaran, bisa satu kuat. gempa. Ayo siapa lagi? Ada kemalangan apa kira-kira hari ini? Dan kemudian Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih ketenangan Iya, sama kita amin. sehingga kita Iya, tidak benar, amin. eh, mengalami ketakutan. Iya, betul, amin, Ya, amin. terima kasih Marina ya. Tadi, Baik, Ibu lain, tadi saya Bu Pita mau sharing kah? Ah, saya sih seneng banget dengar kesaksian ibu-ibu yang luar biasa ya. Luar biasa, Mbak. Benar-benar ya. Orang seolah hidup dalam iman yang apa ya, sudah menyerahkan dirinya kepada Bapa, memang sudah tenang ya Bu ya pikirannya Bu ya. Saya coba ini Bu, Roma 8, saya tertarik dengan ini Roma 8 ayat 14. Di sini katakan semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi ini benar, memang inilah yang benar-benar yang kita mau ya Bu ya. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Kita ada anak Allah. Artinya apa yang dipimpin dengan Roh Kudus itu adalah kita dibimbing oleh Roh Kudus. Artinya kita mendengarkan suaranya, kemudian kita merasakan apa yang Roh Kudus maukan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ngerasa, oh ini suara Tuhan, suara Roh Kudus atau suara iblis ini kan. Itu kita harus mengetahui ya. Yang saya dapatkan apa sih yang perlu kita lakukan adalah apapun yang kita lakukan harus selaras dengan Alkitab. Itu ya, kalau kita mau dengar bimbingan, kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, apapun yang kita lakukan harus selaras dengan firman Allah. Kemudian yang kedua itu kita harus menghasilkan buah roh. Ya, kemudian juga kita harus harus buah-buah roh yaitu damai, ya, kasih, damai sejahtera ya. Kemudian sukacita, kemudian apalagi sukacita, kesetiaan, kemudian kelemah lembutan, kemudian ada 9 ya. Kita harus itu. Kalau kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita mendengarkan supaya kita bisa mendengarkan suara atau bimbingan Roh Kudus itu? Saya pikir apa tips yang harus kita lakukan adalah satu, kita berdoa dengan tenang. Kemudian yang kedua, kita rajin membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga, kita harus setia untuk perkara yang kecil. Dimulai dengan perkara kecil. Jadi dengan bimbingan Roh Kudus ini kadang-kala gini, contohnya begini. Kita membuat kesalahan kan, lalu kalau iblis berkata gini, nah lo kamu buat kesalahan, kamu salah, berdosa kamu, katanya, kamu dihukum Tuhan. Tetapi kalau suara Roh Kudus berkata, anakku, kamu memang berbuat salah, apa yang kamu lakukan itu salah, tapi bertobatlah, aku mengasihimu. Ya itu kita bisa membedakan suara iblis, suara Roh Kudus. Saya pikir itu aja yang bisa saya tangkap. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima Amin. kasih ya Bu Pita ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah ya. Nah, ini sudah jelas tadi Bu Lampita jelasin ya. Kalau dipimpin oleh Roh Allah itu artinya kan kehidupan kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan diri atau dosa ya. Kalau dipimpin oleh Roh Allah, artinya sudah tidak lagi di dalam kita ini dikendalikan oleh keinginan diri. Tadi sudah kita lihat tuh keinginan diri di ayat 7 tuh ya. Itu kan konflik batin manusia yang kepengennya hidup seperti Roh Allah, tapi secara manusia kok enak banget ya buat dosa gitu ya. Konflik batin ya. Nah, sementara di sini semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Roh Allah itu yaitu tadi hidup tidak lagi dikendalikan oleh keinginan diri atau oleh dosa.
tapi mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam pikiran, di dalam keputusan, dan di dalam tindakan. Ya, nah ini tadi, ini juga untuk refleksi Amin. kepada ya, apakah benar hidup kita ini 100% sudah dipimpin oleh Roh Allah? Nah, gitu ya. Karena apa? Harus. Hidup tidak lagi dikendalikan oleh keinginan diri. Itu ya Ya. ciri-cirinya ya. Nah, jadi kalau kita sudah hidup dipimpin oleh Roh, itu tadi seperti kata Bu Lampita, artinya kita sudah menjadi milik Tuhan, ya, menjadi anaknya. Terus bagaimana sih bisa tahu kalau orang ini hidup di dalam Tuhan, ya, atau dia anak Allah? Jadi kita tuh bukan hanya sekedar ngomong, pinter berteori seperti orang Farisi, tetapi kita juga berbuah. Ya, buahnya itu dalam bentuk apa ya? Bukan buah apel, buah apa gitu, bukan ya. Tapi kita dalam kelakuannya kita, cara hidup kita ini, maka orang itu kan melihat ini orang jangan-jangan pinter ngomong, tapi buahnya nggak kelihatan. Ya, Ya. tingkah lakunya itu tidak mencerminkan apa yang dia bicarakan. Ya, jadi itu Ya. sama seperti kayak tong kosong nyaring bunyinya, pinter pinter ngomong tapi kosong gitu ya. Jadi kita nggak seperti itu ya ibu-ibu ya, kita sepakat ya. Amin. Betul. Kita ini Sepakat. adalah anak Amin. Allah. Jadi kita tahu kita masih hidup di dalam dunia ya, masih kuat banget keinginan dagingnya dan kayaknya buat dosa itu kok yo enak ya. Tapi itu kita harus perangi ya. Kita harus perangi ya. Gitu karena kita ini adalah anak Allah ya, dan mari kita aplikasikan apa yang kita baca ini melalui tingkah laku kita, melalui cara hidup kita ya. Yang tadi Bu Lampita bilang, buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemahan lembutan dan penguasaan diri ya, itu kita miliki ya. Jadi setidaknya adalah ya, kalau enggak 8 ya 5 gitu ya. Belajar terus berperang deh terhadap diri Betul. sendiri, sifat-sifat jelek Betul. kita ini. Betul. Oke, baik. Silakan yang lain, ibu-ibu. Saya Kak Eh, Zuli. ya silakan Ida. Saya mungkin kesaksian tentang roh ini ya, roh kudus ini ya. Soalnya malam ini kayaknya penting sekali ya, roh kudus itu dalam Ya, diri. silakan. Karena sekali-kali kita menggeser posisi roh kudus. Karena itu sangat berbahaya sekali. Itu yang saya alami selama bertahun-tahun. Dan itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengembalikan posisi roh kudus dalam diri saya. Saya mau kesaksian, semalam itu saya lagi sharing sama teman saya, sahabat saya, dan dia anaknya pintar. Nah, dia orang Magelang. Nah, dia itu pintar sekali anaknya. Dan dulu saya sempat minder sih sama dia itu karena pinternya dia itu. Pelayanannya luar biasa. Dan sekarang dia pelayanan di Papua. Gerejanya besar dan sekarang dia di sana itu ya dia sebagai leader di sana. Dia komunitas di Komsel di pemuda, terus di sekolah minggu, bahkan dia sudah selesai kuliah S1 dan dia ngajar di yayasan tersebut. Tapi yang buat saya kaget ini, saya tanya, gimana kabarmu di sana? Terus dia tiba-tiba, baik, tapi dia pakai bahasa Inggris. Saya di sini baik, tapi sebenarnya kosong. Dia kasih kalimat pendek pakai bahasa Inggris. Saya di sini baik tapi kosong. Terus saya kaget, waduh, maksudnya kosong ini apa? Kosong secara jasmani atau kosong secara rohani? Terus dia bilang kosong dua-dua. Waduh, saya kaget dong. Karena saya selama ini lihat di IG-nya, di Facebook-nya itu, tiap hari dia up status itu pelayanan kemana-mana. Bahkan mereka itu misi, kunjungan kemana-mana. Wih, aktif banget. Nah, sampai saya kaget ya, kok bisa sampai kosong seperti itu? Lalu saya tanya, dia cerita, iya benar, saya di sini itu kelihatannya kayak rame, tapi sebenarnya saya kosong, saya kesepian. Aduh, saya cuman bilang, yang kamu butuh sekarang itu bukan untuk mendendani yang di luar, supaya orang kelihatan kita itu melayani. Tapi sebenarnya hati kita itu mati, roh kita itu mati. Kita butuh cuman satu itu,
PDF, pujian penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Itu yang bisa membuat kita itu bersinar benar-benar. Tuhan nggak lihat kita dari kita pelayanan ke sana, ke sini, kemari, tapi kita kosong. Kita bisa arahin orang, kita bisa bawa orang gini-gini, tapi kita sendiri kosong. Makanya kan kadang orang bilang kita cuma sibuk dengan untuk memperbaiki yang di luar. Tapi sebenarnya hati kita ini kosong. Jadi saya bilang begini, sekarang dia bilang, saya takut seperti yang di Amsal berapa itu, sekalipun kamu berseru-seru tapi Tuhan tidak benar. Terus saya cari ayat itu, terus saya bilang, selagi kamu masih punya kesadaran tinggi bahwa hati kamu jauh dari Tuhan, kamu bukan orang yang ditinggalkan Tuhan. Kamu bersyukur Tuhan masih menyadarkan kamu sadar saat ini kamu jauh dari Tuhan. Ayo kembali ke apa yang cinta mula-mulamu yang dulu, yang saya pernah lihat kamu orang yang benar-benar luar biasa. Atau atau tempatmu di situ mungkin ada dari teman-teman yang tidak mendukungmu, sehingga akhirnya rohmu itu pindah ke, yang saya lihat dia itu cuman sangat miris. Yang dulu jujur saya minder sama dia dulu, karena ya itulah, pelayan itu luar biasa, dia pintar. Bahkan dia bilang, saya di sini dikatakan leader lah, tapi ya jujur ya Faidah, saya ini kosong benar-benar. Itu yang saya ayo mari kembali, saya juga dulu seperti itu. Kembali kepada tujuan mula, cintamu mula-mula sama Tuhan. Kembalikan posisi Roh Kudus di mana yang dulu kamu tempatkan, di mana pun kembalikan ke situ. Jangan sampai kesibukanmu hanya untuk dilihat secara jasmani, itu kamu kelihatan keren, tapi posisi Tuhan kamu sudah geser dengan hal-hal duniawi. Sangat miris sekali. Makanya kan malam ini yang sering-sering saya sangat terberkati sekali. Pentingnya itu Roh Kudus dalam diri kita. Itu aja sih dari saya. Bu Ida, saya kasih tahu ibu-ibu ya, saya punya saudara di Sumatera Utara, suami istri itu pendeta. Lalu kayaknya saya sudah pernah ngomong, ya udah lama banget sih. Nah, suatu hari mereka ke para pendeta itu dan istrinya itu ada apa itu di Bali? Apa tuh, konferensi ya atau apalah, pokoknya ada acara lah ya di Bali, dan kami pergilah suatu hari dinner bersama-sama, dan mereka bilang dua-duanya suami istri itu bahwa mereka itu seperti yang Bu Ida bilang tadi, kosong. Jadi mati, rohnya tuh mati. Kenapa? Akhirnya mereka bilang, karena kami terlalu sibuk dengan rutinitas. Kami sudah tahu nanti kalau misalnya kebakti untuk ibadah orang meninggal nih, contoh ya. Mereka sudah tahu nanti akan begini, doanya begini. Jadi itu kayak keluar tapi tanpa ada roh yang menghidupi, seperti sudah terapal ayat hafalan, sudah ngafal. Jadi itu terus, jadi hari-harinya mereka itu terlalu sibuk melayani orang, melayani jemaat, sampai rumah dua-duanya teler. Bahkan mereka itu sama-sama ya, suami istri pendeta, sampai rumah itu teler dan mereka sama-sama capek, sehingga mereka sendiri tidak bisa membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Padahal untuk bisa kita ya mengundang hadirat Tuhan, itu kita perlu yang namanya membangun mesbah. Seperti tadi Bu Ida bilang ya, pujian penyembahan itu penting sekali. Ya, membangun mesbah pribadi dulu ya. Biasanya saya membangun mesbah pribadi dulu, setelah itu baru membangun mesbah pribadi dulu, baru kita ke dalam lingkup yang besar. Kenapa? Karena kita harus on fire dulu sendiri. Kalau kita datang dalam keadaan kosong, ya sebenarnya bisa juga ya. Kadang-kadang saya juga begitu ya. Ketika masuk pujian penyembahan dalam kelompok yang besar, kita bisa, artinya apa ya? Secara roh kita sudah klik, itu juga bisa ya. Tetapi kan tidak perlu harus menunggu itu. Kita perlu menumbuhkan roh, roh itu diam di dalam kita itu kan harus setiap hari. Makanya membangun mesbah pribadi itu sangat penting ya menurut saya. Dan itu tadi kesaksian dua pendeta yang saudara saya itu. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka sendiri mati. Rohnya itu mati. Karena apa? Terlalu lelah dengan itu tadi, dengan kegiatan-kegiatan pelayanan ya, ke sana ke sini dari pagi ketemu malam, lalu suami istri itu menjadi kurang komunikasi karena dua-duanya sudah terlalu lelah ya. Padahal mereka pendeta. Nah, seperti itu. Jadi ini pembelajaran juga untuk kita semua ya. Kalau jangan kita berpikir bahwa pendeta itu
tidak pernah yang namanya merasa lelah. Bahwa pendeta itu kita pikir pasti terus on fire gitu ya, tidak. Mereka juga pasti akan, dia itu manusia biasa sama seperti kita, ya. Mereka juga pasti ada yang namanya mengalami kelelahan gitu ya. Jadi kita juga mungkin Betul. harus tahu juga untuk tidak terlalu sering mengganggu pendeta. Tolong Pak Pendeta. Kadang-kadang mereka juga perlu didoakan, mereka juga perlu didengarkan, dan mereka juga tahu gitu. Cuman mereka tidak tahu mungkin ya harus curhat kemana. Kan malu ya kalau curhat ke jemaat ya kan? Jemaatnya aja Betul. butuh. Itu kan jadi ya ini adalah sesuatu yang apa ya? Yang masalah yang apa ya, yang umum terjadi. Kita pun pasti, saya percaya kita semua ini pernah mengalami itu. Ya. Pernah mengalami yang namanya kekosongan, pernah yang namanya mati rohani. Ih, males banget. Ih, enakan tidur deh daripada berdoa gitu. Ah, nanti aja. Itu tuh masalah yang memang apa ya, kerap terjadi gitu ya. Tapi itu tadi, peperangan itu penting sekali. Ini tadi, ini memang ini Roma 7 dan 8 ini luar biasa ya. Kita memang harus ada yang namanya peperangan seperti Bu Linda tadi, apa peperangan, apa, kita harus bisa berperang. Benar Bu Dede. Intinya kita memang masih manusia ya, tapi ketika kita sudah tahu bahwa kita itu punya roh Tuhan di dalam diri kita bisa memerangi. Kita bisa memerangi itu ya. Kita bisa memerangi apa namanya, kemalasan-kemalasan yang kerap kadang menyerang kita. Kalau enggak, itu tadi dosa itu enak loh. Malas itu enak banget. Ya saya ya seneng kok. Kalau misalnya ikuti malas ya malas, enak tidur tidur gitu, nggak usah ini, nggak usah doa. Kayaknya enak banget gitu kan ya. Sebenarnya itulah dosa, ya kan? Dosa itu memang menyenangkan ya. Tapi itu tadi, kita sudah kenal, kita sudah membaca firman, kita sudah tahu kebenarannya. Jadi memang harus bisa kita lawan. Baik, silakan yang lain, mungkin yang penutup ya, silakan, apakah ada Bu Dede ya, seperti biasa. Jika tidak ada lagi ibu-ibu yang lain, bisa Ibu Dede apa namanya, seperti biasa untuk kesimpulan sharing terakhir. Monggo, sebelum nanti didoakan oleh Ibu Linda ya. Berhubung Ibu Linda yang hari ini luar biasa ya peperangannya, jadi nanti doa tutup oleh Ibu Linda. Silakan Bu Dede. Saya Bu mau kesaksian Bu. Oh ya ya Bu Julia, silakan. Ya, shalom Bu. Saya mau Belum. kesaksian apa yang saya alami hari ini ya, tadi pagi kejadiannya. Saya seperti biasa sudah nganter anak-anak sekolah, saya nge-Grab, saya sedang bawa penumpang. Dan saya mau belok, saya itu apa, berjalan itu nggak kencang. Karena ini kan lingkungan komplek di perumahan gitu, bukan di jalan raya. Jadi mau belok, ternyata di samping salahnya saya juga, teledornya tadi saya nggak ngeliat eh, kaca saya yang sebelah kanan gitu. Ternyata ada motor yang dari kecepatan tinggi gitu, saya mau belok, jadi ketertabraklah saya. Aduh. Iya, tangan saya sih ya Bu ya, sikunya, dan tangan yang bekas patah sih kan di atas, ini yang di tengah ngebet banget sih, tapi puji Tuhan saya sudah urut. Penumpang saya nggak apa-apa, dan saya pakai celana panjang juga, kaki saya sedikit lecet doang, cuman yang saya rasain cuma tangan. Cuman yang saya tadi kaget itu, yang mereka berdua ini juga perempuan Bu, dia mau kerja juga dengan kecepatan yang tinggi banget, terus dia yang satu jatuh langsung ngepar ke aspal mukanya itu ya, karena kan dia nggak pakai helm gitu, dan nggak diangkat-angkat gitu palanya. Aku sampai shock juga gitu, sampai di ini bangunin terus banyak yang Grab juga yang iniin, terus yang satu temennya marah-marah deh. Saya cuman eh, dia marahin saya cuman diem aja. Saya bilang, saya bengong juga, saya diem aja. Saya saya cuma bilang, Tuhan terima kasih ya, walaupun saya sedikit terluka, penumpang saya tidak apa-apa, tapi saya merasa penyertaan Tuhan ada gitu. Amin. Walaupun kejadian yang tidak menyenangkan yang harus saya alami, tapi tangan Tuhan ada memegang saya gitu. Yes. Kalau saya dengan kecepatan tinggi, dia kecepatan tinggi, mungkin saya juga terpental ya Bu. Waduh, saya bilang, yang saya pikirkan, Tuhan penyertaanmu sempurna. Amin. Kau selalu bikin aku terkagum-kagum akan karya tanganmu, diingetin lagi sama Tuhan kalau
kalau Tuhan tuh benar-benar apa ya, selalu menjaga gitu. Walaupun saya diingatkan dengan satu lagu, apa ya, selai rambutmu pun takkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Itu sih yang tadi sih yang saya ingatin, saya merenungi. Terima kasih Tuhan, puji syukur. Makanya tadi Bu Joli bilang, ayo masuk ya Bu. Padahal saya lagi ngebet Bu tangannya, makanya saya bilang, Bu, saya dengerin aja ya. Saya tidak mau kedagingan saya, kemalasan saya, mengikuti ego saya menikmati, merasakan apa rasa sakit ini, tapi saya puji Tuhan dikuatkan dengan sharing ibu-ibu semuanya, Amin. bahwa kita ya itulah kadang kita ada rasa apa ya, kelemahan itu yang membuat mendistract kita hubungan kita dengan Tuhan gitu. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa, walaupun saya tahu tangan saya bengkak, ini ngebet saya nggak tahu ya, tapi dari mulut ya saya percaya Tuhan nyertain saya. Saya Amin. nggak tahu gimana jadinya kalau saya kenceng, dia kenceng, saya sedang bawa penumpang, dia juga goncengan. Terus bagaimana dengan anak saya gitu yang saya pikirkan juga. Tapi Tuhan itu baik, benar-benar Amin. baik. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya bersyukur walaupun saya harus mengalami insiden yang tidak enak, tapi saya tahu Tuhan mengingatkan saya lagi untuk Yes. lebih mungkin lebih mencari Tuhan, lebih apa ya, ayo semangatnya, ayo lagi gitu. Memang kadang kita ada rasa capek dan lelah, itu mendistract kita hubungan kita dengan Tuhan itu. Mengikuti kedagingan kita lebih enak, ya udahlah Tuhan, tidur dulu ya Tuhan, ntar lagi ya, gitu kan kadang gitu. Tapi ya diingatkan lagi, ini loh kasihku selalu menyertaimu, walaupun aku izinkan itu terjadi, tapi ini tanganku selalu menyertaimu. Itu aja sih Bu kesaksian saya. Terima kasih Bu Julia ya. Jadi 3 orang ya Bu ya yang pada hari ini Luar biasa. mukjizat Tuhan itu luar biasa, penyertaan itu luar biasa. Bu Linda dengan Amin. kebakarannya, lalu Bu Marina Kamagi dengan gempa 7,7 ya, dan Bu Julia ya dengan tadi Kecelakaan. apa? Tabrakan tadi ya. Kecelakaan. Ya kecelakaan tadi ya itu luar biasa ya, dan hari ini kita melihat mereka di sini, wow luar biasa banget ya, Tuhan Yes. itu benar sayang Amin. ya sama anak-anaknya, luar biasa. Yes. Artinya pesannya tadi seperti kata Bu Julia ya, ada teguran Tuhan di situ. Jadi memang kadang-kadang Tuhan itu menegur ya dengan cara yang kita Betul. tidak tahu ya. Dan teguran itu Betul. nyatanya Bu Julia yang mengatakan, wah saya seperti tertegur gitu ya. Nah, saya mengutip kembali ya. Jadi kadang-kadang Tuhan menegur kita melalui peristiwa-peristiwa, ya. Wow, aku masih hidup nih. Kecelakaan tadi, kan Bu Juli bilang kalau tadi saya ngebut, wow, udah kita nggak bisa bayangin ya, jangan bayangin lah gitu. Jangan. Tapi tidak sampai di sini ya gitu. Artinya kan, wah Tuhan terima kasih. Kita mengucapinya kan terima kasihnya ke Tuhan kan. Seperti Amin. itu, bukan ke tetangga ya, terima kasih ya kan, enggak, tapi langsung ke Tuhan ngucapin terima kasihnya. Nah, itu tadi ya, ada teguran-teguran Tuhan di situ untuk kita lebih refleksi lagi. Tuhan ingin Betul. mungkin kamu sudah tak selamatin lo. Kamu masih badanmu itu biarpun ada yang luka, tapi kamu bisa pulang lo sampai rumah dengan selamat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita melihat hal-hal kecil, tapi ada pesan Tuhan di situ yang apa yang perlu kita tindak lanjuti gitu ya. Baik, Yes. terima kasih Bu Julia ya, Bu Linda dan Bu Marina tadi kesaksiannya luar biasa. Silakan Bu DP. Oke, Yang malam. sedang. Ini tadinya saya mau ngomong gini. Hari ini Ah, saya mau dengerin aja karena kan badan saya tadinya awalnya tuh saya nggak ah, akan ikut, Bu. Bu Saya tuh Riri habis minum sakit. obat tuh tepar. Tepar, tapi saya bilang, ngapain saya tiduran? Saya masih bisa gitu. Dan saya dapat banyak berkat kesaksian dari ibu-ibu yang luar biasa, berkat firman Tuhan. Amin. Hari ini tuh kan kita diingetin bagaimana kasih sayang Tuhan ke Yosua ya. Betul. Tapi kan juga kasih sayang Tuhan buat ibu-ibu yang lainnya di sini, yang Amin. sudah melewati banyak fase, termasuk yang tadi Ibu Julia, Kak Ida, terus ibu-ibu yang lain. Karena Tuhan itu sebenarnya sayang sama anaknya, yang hatinya melekat sama Tuhan, dan yang mau melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan. Ini saya ngelihat dari Yosua 10 aja. Di situ tuh sebenarnya Yosua nggak pasang badan yang angker gimana, mukanya yang gimana, tapi semua orang tuh takut dan gentar. Bukan sama Yosuanya, tapi sama Allah Israel. Allah Amin. yang menyertai Yosuanya. Nah, sampai akhirnya Tuhan sendiri ngomong. Makanya kenapa di Yosua 1 Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena di perjalanan yang akan mereka lewati,
akan ada banyak badai gitu, akan Hmm. ada banyak tantangan. Nah, buktinya ini gitu di Yosua 10. Tuhan juga ngomong, jangan takut, karena aku yang akan menyertai kamu, karena aku yang akan berperang. Kamu tuh sebagai pion, istilahnya kamu tuh sebagai alat aku gitu. Tuhan sendiri yang berperang. Jadi kalau saya dengerin tadi, dimulai dari Bu Linda, Bu Marina, Bu Juwita, Bu Julia, terus Kak Ida, itu tuh sebenarnya kita tuh sebagai alat Tuhan. Kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya, waktu Yosua lakukan itu, satu hal yang dia lakukan. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia nggak sama seperti Saul. Saul kan menyisakan Agag. Terus kambing domba yang bagus-bagus dia kumpulin. Kalau ini enggak. Dia bantai semua, dia bakar semua. Bahkan 5 raja itu dipenggal kepalanya, kebayang ya. Ada pemenggalan kepala, terus orangnya digantung sampai sore, sampai mau malam baru dikuburin. Dan itu dilempar begitu aja Tuhan Yesus. Saya hanya mikir gini, sepertinya kejam. Tapi di situ Tuhan nggak mau kita tuh punya hati nurani terhadap yang lain. Tuhan itu kan Allah yang cemburu. Tuhan gak mau kita menduakan Tuhan. Tuhan mau perintah Tuhan kita ikuti. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Sampai akhirnya kalau kita lihat di Yosua 10 itu, Tuhan yang mengacaukan, Tuhan yang menjawab. Tadi kan dibilang sehari penuh. Satu hari penuh kan kita tahu 24 jam. Saya tuh ngajarin IPA loh ke anak-anak bagaimana rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi itu 24 jam atau lebih tepatnya 23 jam 56 menit 4 detik. Ketika itu matahari seperti berhenti. Matahari itu nggak pernah loh ada berhenti berotasi atas dirinya sendiri. Bumi itu nggak pernah berhenti berotasi. Dan kecepatan rotasinya Tuhan udah tahu, udah atur. Tapi gara-gara permintaan Yosua, Tuhan buat itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Jadi saya hanya berpikir begini, kadang-kadang mungkin kita berpikir, kita nggak pernah mintanya impossible kan, tapi Tuhan buat yang kayak tadi Bu Julia, tiba-tiba motornya tuh jadi pelan, yang nabrak itu kenceng, dan Tuhan hanya buat lecet sebagai satu teguran. Terus misalnya gempa, saya bisa mikir gini, kenapa di Bitung Tuhan? Kenapa? Dan ini, tapi luar biasanya, nggak seperti tsunami di Aceh gitu. Tuhan hanya memberikan satu peringatan kecil supaya kita tuh tetap bertaut sama Tuhan. Mungkin selama ini kita agak sedikit miss. Yang tadi Bu Joli sama Kak Ida bagiin, ya pendeta aja butuh didoain loh. Kita juga butuh berdoa untuk diri sendiri. Kita juga butuh didukung dalam doa. Karena daging itu lemah. Roh memang kuat, daging itu lemah. Kadang-kadang ketika daging lemah, itu tuh semua hantaman tuh datang ya. Makanya dia ngalamin kosong, hampa. Puji Tuhannya, saya punya pendeta gembala saya, dia ngomong begini, doain kok, Ci, doain saya. Saya kadang-kadang tidak baik-baik saja. Nah, ketika kita berdoa, sepertinya malu gitu. Tapi sebenarnya enggak. Karena roh itu kan, di alam roh itu kita bisa menopang segala sesuatu. Musa aja, ketika dia memimpin, ketika Yosua berperang, Musa butuh topangan Hur dan Harun gitu kan. Tangannya. Akhirnya sampai mereka keduanya udah lemes, dikasihlah batu supaya tangan Musa tetap di atas. Artinya semua orang tuh butuh topangan doa. Karena dengan kata lain di sini, memang kamu telah mati bagi hukum Taurat di Roma 7 ya. Terus, tapi sebenarnya kamu tuh dibenarkan dari hukum Taurat. Nah, sebenarnya hukum Taurat itu bukan dosa, tapi kudus. Tapi sebenarnya kenapa kita nggak bisa melakukan? Karena kita masih ditawan oleh daging kita. Nah, ketika kita ditawan oleh daging kita, keinginan daging itu adalah yang tadi Bu Joli bilang, pengennya yang enak-enak. Saya juga sebenarnya tadi, lu tidur enak kali ya, tapi enggak lah Tuhan, saya mau melawan daging saya. Keinginan daging itu kan sebenarnya untuk menyenangkan. Kadang-kadang pengennya nonton, pengennya healing, dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan saatnya. Bagian kamu sekarang doa. Panjatkan doa. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Karena kita ini sedang menyiapkan segala sesuatu pekerjaan Tuhan yang memang sudah mendekat gitu. Ladang sudah menguning. Bagian kita melakukan segala sesuatu. Jadi dengan kata lain di sini, Yesus Kristus itulah Tuhan kita yang memerdekakan kita. Supaya kita bisa menyebut dia, ya Aba, ya Bapa. Kemudian kalau misalnya bisa seperti itu bagaimana? Artinya ada kedekatan. Ada kedekatan sama seperti halnya Yosua. Tuhan, matahari berhenti. Coba bayangkan. Itu kan ada satu kedekatan. Kayak kita ngomong sama suami kan pasti dekat gitu. Wah, tolong gini. Itu tuh nggak ada
hierarki lagi, nggak ada harus begini-begini dulu baru ngomong. Enggak, karena memang kita punya hubungan yang dekat. Sampai kita bisa ngomong ya Aba, ya Bapak. Jadi luar biasa ya sebenarnya. Hari ini saya benar-benar bersyukur saya bisa ikut PBA ini. Karena banyak sekali berkat yang saya dapat nih secara pribadi. Luar biasa. Kebayang kalau misalnya tadi saya tidur, saya nggak dapetin sharing ibu-ibu yang luar biasa. Jadi intinya kembali, kita sudah jadi milik Tuhan. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan sendiri akan melakukan bagian Tuhan, sama seperti halnya Yosua. Bagian dia hanya taat gitu kan, gak usah bernegosiasi, karena Tuhan itu punya perintah A, itu tuh sebenarnya untuk kebaikan kita. Kalau misalnya Tuhan sudah memerintahkan semuanya, artinya Tuhan tuh mengasihi kita, dan Tuhan memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Dua kali Tuhan bilang, jangan takut. Dan hari ini juga Tuhan bilang ke kita semua, jangan takut, karena Tuhan di pihak kita. Amin. Itu aja Bu Joli, makasih. Terima kasih Bu Dede, luar biasa ya. Kita sudah mendapatkan berkat rohani yang luar biasa malam ini menyambut besok Jumat Agung ya. Besok kita ibadah ya. Saya besok ibadah pagi-pagi Ibu. Kita akan apa tadi sampai lupa saya. Oke, kita tutup di dalam doa ya. Silakan Bu Linda dan selamat berjumat Agung Ria ya Ibu-ibu ya besok. Silakan Bu Linda. Ya, terima kasih. Ya, kita satukan hati teman-teman semua, biar hati dan pikiran kita hanya berfokus kepada Allah Roh Kudus. Hitakaramu kasih katakaramu hirerete kirata karata karapa kata kasih karata hinili merahura nakasih kata karama papa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha mulia, kudus, suci yang berada di surga. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan di malam hari ini, malam yang indah, malam yang membawa berkat bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan di komunitas perempuan membaca Alkitab ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami kembali di malam hari ini. Kami boleh mencari wajah-Mu Bapa, di dalam kami boleh membaca firman-Mu Tuhan dari Yosua 10-12 Tuhan, dan dari Roma 7 dan 8. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang membawa kepada kami terus di dalam kemenangan, yang membawa kepada kami terus di dalam kekuatan, dan membawa kami terus Tuhan di dalam iman kami boleh bertumbuh, dan yang membawa kepada kami dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur dan terima kasih Bapak. Karena di mana Tuhan kami merasakan Tuhan begitu pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di malam hari ini Bapak, kami tidak percuma untuk datang kepadamu di malam hari ini. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Hini mikarapo kasih karata parata kasih karata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami sangat bersyukur Bapak, dan terima kasih kami boleh menjadi biji mata-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Karena di malam hari ini kami boleh bersaksi tentang kebesaran-Mu, tentang keagungan-Mu, tentang kebaikan-Mu, tentang keajaiban dan mujizat-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang telah bersaksi Tuhan di malam hari ini, bagaimana Tuhan dengan pertolongan-Mu yang begitu dahsyat, bagaimana Tuhan Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan untuk kasih anugerah-Mu, sehingga kami boleh Tuhan tertolong, sehingga kami boleh mendapatkan iman yang kuat, yang teguh. Rama kasih karata, ini semua oleh karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga memohon kepadamu pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Bapa, sehingga kami terus boleh bertumbuh Tuhan Yesus. Ini mika ropa kasih kata karomura takarat sikata ratata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memperkatakan dengan kesepakatan hati, dengan otoritas Allah yang telah diberikan kepada kami setiap masing anak-anak-Mu
anak-anakmu di tempat ini. Hai iblis, engkau tidak berhak untuk menjatuhkan kami. Engkau tidak berhak untuk mengintimidasi kami. Pergi engkau, keluar engkau di dalam kehidupan kami. Dengar iblis, kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak perjanjian. Kami adalah anak-anak yang menjadi biji mata Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak berada di dalam kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, di roh kami. Oh Rama kasih karapatakara. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan kami, untuk kami boleh lagi lebih dalam, lebar dan luas lagi Tuhan, untuk mencari Engkau, mengenal Engkau secara pribadi, mendengar suaramu Tuhan, dan juga kami boleh lebih lagi setia taat Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk anak kekasihmu Ibu Jolie yang sebagai koordinator di PBA ini Tuhan. Bapak, berkatilah anak kekasihmu ini Tuhan. Terus Bapak, Engkau tambah-tambahkan dia pengertian dari surgawi Tuhan. Engkau tambah-tambahkan dia Tuhan, agar dia boleh terus tenggelam di dalam Engkau. Hini mikarapuka sikara takaramapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Bapak sebagai anakku Ibu Jolie Tuhan. Terus Bapak, Engkau pegang dan Engkau ajari dia Tuhan. Engkau tuntun dia Tuhan, terus Bapak, di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau persatukan kami terus Bapak, anak-anak-Mu Tuhan, di PBA ini Tuhan. Biar kami boleh bersatu terus di dalam kasih Yesus. Engkau ikat kami Tuhan terus dengan tali kasih-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir Bapa. Biar kasih anugerah-Mu tercurah bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan senantiasa Tuhan, terus hidup kami hanya bersandar padamu. Kami mengaku dengan sejujurnya Tuhan, kami tidak bisa bekerja, berdiri, berpikir sendiri tanpa Engkau ya Allahku ya Rajaku, tanpa pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya di malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu di dalam sebelum masuk ke dalam komunitas PBA ini Tuhan, tidak sama setelah kami keluar dari Zoom ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, ada berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, berkat jasmani dan rohani. Itika ropo kasih karata hurama kasih karata. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus beserta kami, Engkau terus yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami memperkatakan semua ibu-ibu di PBA ini mendapatkan kemenangan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Unimi karupa kasih karata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau setiap detik di dalam kehidupan kami ya Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau ya Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pisah di dalam komunitas kami ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap yang menyertai dan melindungi kami Bapa. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Amin, terima kasih. Selamat